Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, banyak sekali informasi mengenai Jember dan sekitarnya selama sepekan ini. Dan tim redaksi kami telah berhasil merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Rati Purwa, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Anggaran belanja langsung untuk Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Jember tahun 2018 yang hanya sebesar 12 miliar rupiah sempat menjadi sorotan dari berbagai pihak, khususnya anggota Dewan dan pemerhati pertanian Jember. Anggaran untuk pertanian tersebut dinilai terlalu kecil karena anggaran makanan dan minuman saat rapat di bagian umum Pemkab saja mencapai 17 miliar rupiah. Padahal Kabupaten Jember dikenal sebagai salah satu daerah agraris. Namun Bupati Jember Dr. Faida menegaskan bahwa pihaknya tidak mengesampingkan sektor pertanian karena menurutnya anggaran di sektor lain seperti bidang infrastruktur dan pengembangan SDM sejatinya bisa menunjang sektor pertanian. Jadi anggaran untuk pertanian tidak bisa dibaca letterlek bahwa itu anggarannya hanya di Dinas Pertanian. Contoh, pembangunan infrastruktur yang adanya di Dinas PU itu sejatinya juga untuk menunjang pertanian karena kita juga pilih akses infrastruktur yang dibangun yang untuk mengakomodir distribusi hasil pertanian supaya para petani lebih mudah mendistribusikan hasil pertanian. Yang kedua, membangun pertanian juga membangun sumber daya manusia, termasuk misalnya untuk SDM pertanian. Di Pemkab sendiri tidak dibaca itu anggarannya di Dinas Pertanian, tapi di Dinas yang mengakomodir tentang sumber daya manusia. Di situ anggaran diklatnya termasuk untuk diklat SDM pertanian untuk menunjang program-program pertanian contohnya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ambrolnya pensengan yang ada di wilayah Dusun Kerajaan, Desa Petung, Kecamatan Bangsal Sari terus dikeluhkan warga sekitar. Karena bangunan rehabilitasi pensengan tersebut tergolong baru saja selesai dibangun. Warga menduga kualitas material dan pengerjaan yang dilakukan oleh CV Duta Karya kurang maksimal. Padahal bangunan tersebut dikerjakan pada tanggal 3 Agustus hingga 10 Desember 2017 lalu, anggaran yang berasal dari DAK sebesar 340 juta rupiah. Ya begitulah karena pekerjaan tidak maksimal dan pekerjaan ini selain pakai pasir gumuk yang kadar tanahnya cukup banyak dan juga proses penyampurannya itu kan seharusnya kan pakai molen. Nah, ini pakai manual. Memang ada sih molen tapi tidak dipakai. Entah itu mati atau sengaja nggak tahu. Kurang lebih dari 15 meter. 15 meter. Ya harus bertanggung jawab pihak CV tersebut. Dari Bangsal Sari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sekitar 89 pengurus Partai Demokrat Kabupaten Jember resmi dilantik. Pelantikan ini dihadiri langsung oleh perwakilan DPD Partai Demokrat Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPC Demokrat Jember Zarkasi berikrar untuk memenangkan Pilgub Jawa Timur 2018 dengan mengusung pasangan nomor urut 1 Hovifah Emil Dardak. Pihaknya optimis bisa memenangkan Hovifah karena struktur baru DPC tentunya lebih kuat dan solid. Selain itu, Zarkasi juga bertekad mengembalikan masa kejayaan Partai Demokrat di Kabupaten Jember di Pilkada 2019 seperti dekade yang lalu. Untuk menghadapi Pilgub yang semakin dekat, Demokrat sudah membentuk tim pemenangan bersama partai koalisi yang ada. Kami akan lebur kembali yang kami titipkan 9 kursi untuk bahkan mungkin insya Allah lebih. Target kami ya sukses kembali ke masa kejayaan. Ya, tim koalisi pemenangan itu sudah kita bentuk di Jember dan itu kita bersama-sama. Tapi buat Demokrat tidak ada pilihan dan wajib hukumnya harus memenangkan paslon calon gubernur nomor urut 1 Ibu Hovifah dan Bapak Emil Dardak. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.
Peternak sapi di daerah pesisir Jember Selatan, tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, resah menyusul banyaknya sapi yang mati secara mendadak. Dalam kurun waktu beberapa hari saja, di desa tersebut sudah terdapat 4 ekor sapi yang mati dengan tubuh lemas dan mengeluarkan busa dari mulutnya. Bahkan sebelum mati, kondisi sapi juga mengalami kejang-kejang. Khawatir mengalami kerugian yang lebih besar, sebagian peternak langsung menyembelih sapinya. Namun sebagian peternak yang lain masih berupaya menyelamatkan sapi dengan memberi minum air kelapa segar dan dicampur air dingin. Menurut peternak, sebelum mengalami kejang-kejang, sapi mereka diberi makan tanaman perdu sejenis rumput liar yang tumbuh di pesisir pantai selatan. Lemas gitu, lemas. Lalu ngiler gitu, lalu kejang. Iya. Terakhir makan apa? Rumput. Di mana makan rumputnya? Ya di sini. Di Somen mencari sendiri ya? Ya. Mengetahui kejadian ini, aparat desa Sumberjo langsung mendatangi lokasi kejadian dan memastikan penyebab kematian sapi secara mendadak milik warganya. Sapi satu kandang itu ada 6 ekor, kebetulan kemarin itu yang mati itu 1. Tadi pagi menyusul 3, tapi untungnya masih diketahui oleh pihak pemilik sehingga masih bisa disembelih dan dibawa ke jagal. Yang 2 masih bisa diselamatkan. Dugaan sementara penyebab kematian ini apa? Penyebab sementara ini dari makanan, dari rumput. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Pasca terjadinya kematian mendadak hewan ternak sapi milik sejumlah warga di Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, petugas peternak setempat langsung merespon peristiwa ini dengan mendatangi peternak dan membawa sampel rumput untuk segera dilakukan uji laboratorium agar penyebab kematian sapi bisa diketahui secara pasti. Dari pemeriksaan sementara, diduga sapi mengalami keracunan akibat memakan tanaman liar yang dikenal masyarakat dengan rumput seruni. Menurut Samsul Arifin selaku petugas Dinas Peternakan bidang inseminasi buatan ternak sapi, tanaman jenis ini memang tidak untuk dikonsumsi hewan ternak. Rumput itu biasanya tumbuh di mana? Di tepi sungai dekat pantai, Pak. Apa memang sering dikonsumsi sapi atau gimana? Ya nggak sering, kalau dikonsumsi sapi nggak sering, cuma ada kesaksian dari peternak kalau mengonsumsi rumput itu ada yang sampai mati gitu. Tapi memang jarang, berarti jarang yang makan. Jarang yang makan rumput ini, Pak. Jadi dugaan kuat keracunan rumput, Pak. Keracunan rumput. Tapi nanti dicampur dengan hasil uji lab ya, Pak. Nanti kan kita sudah bedah bangkai ya, nanti dibawa ke Dinas Peternakan, nanti hasilnya menyusul. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kisru subsidi bantuan uang muka perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah oleh Kementerian PUPR terjadi di Kabupaten Jember. Puluhan warga dari perwakilan perumahan Mangli Residence hari ini mendatangi pengembang perumahan yakni PT Gunung Batu. Mereka datang untuk menuntut pencairan subsidi bantuan uang muka yang telah cair bulan Desember lalu. Rata-rata warga yang datang sudah melunasi uang muka mereka dan telah terjadi akad atau penyerahan kunci rumah oleh pengembang perumahan. Namun 2 bulan setelah pencairan dari pemerintah, mereka belum menerima bantuan tersebut dan beberapa warga juga ada yang sudah menerima bantuan uang muka sebesar 4 juta rupiah. Salah satu penerima bantuan uang muka, Adi, mengatakan bahwa dirinya sudah melunasi uang muka yang jumlahnya di atas 10 juta rupiah. Namun hingga saat ini dirinya belum menerima bantuan uang muka tersebut. Dirinya bersama warga sebenarnya sudah capek karena seringkali ke pengembang namun tidak ada jawaban yang pasti. Menuntut hak kita yang belum terrealisasi. Jadi minta apa? Kenapa? Dituntut apa? Haknya ya BUM itu, 4 juta itu. Uang yang dari pemerintah ya. Bantuan uang muka. Bantuan uang muka. Berapa nilai nominalnya berapa? 4 juta. Sementara itu perwakilan PT Gunung Batu Utama Suroso mengatakan
bahwa proses pencairan BUN tidak serta-merta langsung masuk ke rekening warga, namun ada proses yang harus dilalui. Sebenarnya bukan dipersulit Pak ya, karena kebetulan SBUM itu cairnya kan tidak bisa dipastikan waktunya dari pemerintah ke konsumen, karena memang prosedurnya agak panjang. Jadi dari pemerintah dicairkan melalui rekening konsumen, dari rekening konsumen masuklah ke BTN, di rekening BTN. Dari BTN sebagai yang mengelola KPR dicairkan kepada pengembang. Kebetulan dicairkan kepada, karena konsumen kita tentunya cair ke PT Gunung Batu Utama. Kemudian dari BTN akan memberikan informasi bahwasanya ada pencairan SBUM. Tetapi kesulitannya tidak ada, katakan nama A cair 4 juta, atas nama A sudah cair 4 juta, atas nama B sudah cair 4 juta. Karena kebetulan pencairannya banyak, sehingga itu kesulitan karena tidak ada nama itu, sehingga kita harus konfirmasi lagi. Bantuan uang muka yang digelontorkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 220 miliar rupiah kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sosialisasi pemasangan alat peraga kampanye ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jember kepada masing-masing tim pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, baik tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 Kofifa Emil Dardak dan pasangan calon nomor urut 2 Saifullah Yusuf dan Putih Soekarno. Menurut Ketua KPU Jember Ahmad Anis, kegiatan ini dilakukan agar para tim pemenangan bisa mengetahui beberapa titik yang akan dipasang alat peraga kampanye. Ya, rapat kita hari ini membahas kampanye ya, yang tahapannya sebetulnya sudah berjalan, namun hal-hal yang terkait dengan itu persiapannya baru kita terima, termasuk nama-nama tim kampanye dari masing-masing paslon dan seterusnya. Begitu semua sudah kita terima, kita lakukan koordinasi dengan kawan-kawan untuk memperlancar proses kampanye di Kabupaten Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Tidak seperti pilkada tahun lalu, saat ini tim pemenangan pasangan calon diperbolehkan untuk menambah sendiri alat peraga kampanye sebanyak 150 alat peraga kampanye. Perubahan aturan ini tampaknya disambut baik oleh kedua tim pemenangan, baik dari pasangan calon Gus Ipul Putih dan pasangan calon Kofifa Emil. Karena dengan jumlah APK yang sangat terbatas, pada penyelenggaraan pilkada beberapa tahun lalu, momentum pemilu dinilai sepi dan diyakini menjadi penyebab kurangnya angka partisipasi pemilih atau tingginya angka golput. Kayaknya pemasangan alat peraga di beberapa titik yang dipersyaratkan oleh KPU. Jadi ada aturan bahwa untuk setiap pasangan calon, baik 1 maupun 2, itu tidak diperbolehkan untuk menggandakan sendiri. Seandainya memang iya ada ketentuan 100% dan 150%, tapi tetap harus dengan seizin KPU. Jadi tentang undang-undang nomor berapa itu tadi kayaknya, PKPU nomor 4 2000. Ini melihat peraturan ini jauh lebih baik ketimbang yang dulu-dulu. Yang dulu-dulu kan hanya diselenggarakan oleh KPU, sehingga dari pihak kampanye tim internal tidak punya kesempatan untuk mencetak. Ini kesempatan kita untuk bisa menyemarakan pesta demokrasi yang untuk pilgub pada saat ini. Artinya itu sama sekali tidak memberatkan? Tidak memberatkan, malah lebih enak ketimbang yang dulu-dulu kan nggak boleh sama sekali, hanya KPU saja, terkesan sepi. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kondisi jalan Dusun Penggungan Desa Kelataan, Kecamatan Tanggul, Jember rusak sepanjang 2,5 km. Jalan ini yang resmi dibuka sejak tahun 1971 hampir tidak pernah tersentuh pengaspalan jalan. Kondisi jalan yang berlubang dan berbatu sering membuat pengendara jalan terjatuh. Warga secara swadaya berkumpul dan melakukan aksi menanam pohon pisang dan bahkan menaruh sebuah pos kamling di tengah jalan. Aksi ini dilakukan karena warga merasa kecewa jalan yang sudah puluhan tahun ini tidak kunjung diperbaiki.
Pihak warga sebenarnya sudah melaporkan jalan penghubung Kecamatan Tanggul dengan Kecamatan Semboro ini ke pihak desa, namun belum ada tindakan. Bahkan warga sempat mengadukan kepada salah satu anggota dewan. Karena jalan ini merupakan jalan kabupaten, warga berharap agar pemerintah segera memprioritaskan pembangunan jalan ini agar jalur ekonomi, pendidikan, dan sosial warga dapat lancar. Kalau dari kepala desa itu mengikuti saja, kan sampai Pak Camat kan sudah janji bahwa di tahun 2018 bulan 2 akan diaspal. Nyatanya kok luput lagi sekarang ini sampai bulan 3, akhirnya rakyat Penggungan mengadakan demo lagi tanam pohon pisang gini. Kira-kira Pak berapa jaraknya dari pangkal sana sampai ke sini, Pak? Kalau jaraknya kurang lebih ada 1 kilo lebih yang ditanami pohon pisang. 2 kilo? Ya kurang lebih segitulah. Setelah melakukan aksi tanam pohon pisang di jalan, perwakilan warga mendatangi kantor Kecamatan Tanggul untuk menyampaikan keluhan warga tersebut. Perwakilan warga diterima oleh Camat, dan Camat sudah memberikan informasi bahwa jalan ini sudah masuk anggaran negara tahun 2018, yang sudah disepakati dan diresmikan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Jombang. Hasil komunikasi koordinasi dengan PU baik di UPT di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten itu memang sudah diperhatikan. Untuk tahun 2018 jalan yang dipermasalahkan sekarang itu rusak, itu akan diperbaiki, akan diaspal. Akan tetapi rekan-rekan yang tadi musyawarah tentunya kami minta juga agar supaya sabar. Kenapa? Karena ini kan bukan uang pribadi, uang negara, uang daerah di mana pengelolaannya itu melibatkan orang banyak. Orang banyak itu terbagi 2 kelompok besar, yaitu eksekutif dan legislatif. Ini yang tidak bisa serta-merta sekarang juga harus dilaksanakan, harus melalui prosedur. Dari Tanggul, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Relawan dari pasangan nomor urut 1 Kofifa dan Emil Dardak yang mengatasnamakan KPK Jember mendaftar ke KPU Jember. Komunitas tersebut juga melampirkan berkas yang bersih struktur organisasi yang secara resmi mendukung paslon nomor urut 1. Pendaftaran relawan ini sesuai ketentuan peraturan KPU nomor 4 tahun 2017. Tak hanya ke KPU, dalam peraturan relawan atau komunitas pendukung paslon juga harus melampirkan tembusan kepada Panwaslu Jember dan Polres Jember. Bila sudah terdaftar, nantinya relawan tersebut secara resmi boleh melakukan aktivitas kampanye atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan paslon yang didukung. Tadi jam 11 siang kami menerima berkas, juga menerima relawan komunitas pendukung Kofifa. Jadi relawan paslon nomor 1 mereka menamakan diri sebagai KPK, komunitas pendukung Kofifa. Ini dalam rangka memenuhi kewajiban bahwa relawan ataupun orang seorang yang menjadi bagian dari salah satu paslon itu harus terdaftar di KPU, kemudian tembusan Panwas dan kepolisian sebagaimana diatur di dalam peraturan KPU nomor 4 tahun 2017. Dari KPU Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Saat hendak mengurusi kenaikan kelas BPJS milik orang tuanya, salah seorang peserta Zainal Edi merasa dipaksa melakukan pembayaran melalui BNI. Padahal, Zainal sudah terbiasa melakukan transaksi apapun dengan menggunakan bank lain. Lokal Jember saja. Ya, terus yang pertanyaan saya yang ketiga adalah, apa syarat ini sesuai dengan program pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang murah dan mudah? Ya, kalau semua peserta BPJS harus buka rekening di Bank BNI, harus auto debit, sudah berarti ada biaya tambahan. Biaya rekening setiap bulan dari bank itu, terus biaya auto debit setiap bulannya. Jadi kita harus membayar tambahan biaya selain biaya iuran BPJS sendiri, kan gitu Mas. Di lain pihak, Staf Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Jember, Agung Waili mengatakan, tak ada paksaan bagi peserta pembayaran melalui Bank BNI, sebab BPJS Kesehatan Jember juga bermitra dengan sejumlah bank lainnya seperti BRI dan Mandiri.
Pihaknya hanya sebatas melakukan rekomendasi untuk melakukan pembayaran atau membuka rekening baru melalui Bank BNI, karena selama ini potensi gangguan terendah saat terjadi transaksi adalah Bank BNI. Namun jika peserta memang sudah memiliki rekening lain, maka peserta diperbolehkan untuk membayar sesuai rekening bank yang dimilikinya. Yang bisa atau yang jarang travel memang untuk di Bank BNI. Jadi sebenarnya kita tidak mempersyaratkan wajib untuk di Bank BNI sih. Jadi seluruhnya kita buka bank mitra kerjasama dengan kita. Nah, kemarin kita menyarankan kepada peserta, jadi merekomendasikan. Jadi bukan mewajibkan harus di satu bank saja, enggak. Tapi kita menyarankan bahwa bank yang jarang ada keluhan seperti itu. Tentunya bukan kita tidak tinggal diam ya, selain Bank BNI meskipun dia tidak ada travel tetap ada pun travel, cuman minim seperti itu. Nah, untuk bank-bank yang lain tentunya kita menjadi evaluasi sampai sekarang. Kenapa? Apakah sistemnya dari pusat atau memang ada sesuatu yang harus diperbaiki? Tentu kita masih evaluasi sampai sekarang di pusat menjadi evaluasi. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sesuai peraturan pemerintah pusat, semua masyarakat wajib terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Hal tersebut tentu memerlukan aturan turunannya lebih teknis, yakni peraturan bupati di daerah masing-masing. Namun di Jember sampai saat ini belum ada Perbup mengenai aturan tersebut, padahal sebelum tahun 2018 berakhir, 100% warga Jember harus terdaftar dalam JKN. Hal ini disampaikan oleh staf komunikasi publik BPJS Kesehatan Cabang Jember, Anggun Laili. Menurutnya, masyarakat Jember yang sudah terdaftar baru sekitar 60% sehingga 40% sisanya harus segera diselesaikan. Pihak BPJS juga sudah mengkomunikasikan masalah ini kepada Pemkab setempat untuk terus mengejar kekurangan dan pembahasan Perbup. Namun BPJS belum mengetahui mengapa Pemkab Jember belum menerbitkan Perbup soal kewajiban menjadi anggota JKN tersebut. Responnya sangat baik sih, jadi kita sangat didukung ya. Cuma sekarang lagi penggodokan Perbupnya nanti seperti apa mekanismenya, terutama perluasan kursusnya, perluasan kepesertaan. Nanti kalau untuk pelayanan ada sendiri. Yang penting ada mekanisme instruksi atau instruksi bupati atau Perbup, tentunya itu monggo kita serahkan ke Pemkab. Tapi yang jelas memang akan dibentuk peraturan yang mewajibkan seluruh penduduknya menjadi peserta JKN. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Seorang pemuda asal Umbursari berinisial NH ditangkap polisi karena mengunggah gambar mengencingi kain berwarna merah putih mirip bendera Indonesia. Dalam postingan tersebut juga ramai diperbincangkan oleh netizen melalui kolom komentar yang kecewa dengan pelaku. Pasalnya melakukan penghinaan kepada lambang negara. Kini NH telah diamankan di Mapolres Jember untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Langkah cepat Polres ini juga untuk menghindari dari mengantisipasi amukan massa kepada pelaku. Sudah mengamankan seorang remaja yang namanya NH, di mana NH ini memposting karikatur di mana seseorang yang membuang air kecil kepada yang diduga kain berwarna merah dan putih. Dari situ banyak respon dari warga net, dari netizen di Facebooknya, sehingga kami melihat bahwa ini memiliki indikasi ujaran kebencian atau penghinaan terhadap lambang negara. Kemudian tentunya juga sebagai langkah cepat Polres Jember untuk mengamankan yang bersangkutan, jangan sampai yang bersangkutan menjadi korban persekusi. Saat ini yang bersangkutan kita periksa dengan pasal persangkaan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, baik itu yang sifatnya ujaran kebencian maupun penghinaan terhadap lambang negara. Walaupun kami masih harus komunikasi kembali dengan saksi ahli pidana maupun dari Kemenkominfo. Dari Mapolres Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Nur Habib, warga Desa Sukrono, Kecamatan Umbulsari yang diamankan Polres Jember karena diduga melecehkan bendera negara, mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Menurut keterangannya, awalnya Nur Habib iseng mengambil gambar tersebut dari salah satu grup supporter sepak bola di Facebook dan langsung menguploadnya.
Setelah tayang selama 5 menit, ia pun langsung menghapusnya karena ia sadar bahwa tindakan tersebut tidak baik. Nggak ada, cuma nggak tahu aja keluar dari pikiran. Iseng lah ya. Iseng. Karena saya ada yang komen 3, saya sadar kalau perbuatan itu salah. Tahu kalau itu salah. Gambarnya dapat dari? Dan itu pun masih saya hapus. Dapat gambarnya dari mana, Mas? Dari grup supporter juga. Itu ada. Diketahui sebelumnya, Nur Habib mengunggah gambar karikatur seorang yang sedang mengincingi gambar mirip bendera merah putih melalui akun Facebook bernama Habib Newport. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser dari 31 kecamatan se-Kabupaten Jember dikumpulkan di kantor Gerakan Pemuda atau GP Ansor Cabang Jember. Itu dibekali dengan ilmu kebal. Proses pembekalan ini dimulai dengan doa bersama yang dipimpin oleh Kiai Abdul Khalik Khabir. Usai pembacaan doa, sejumlah perwakilan anggota Banser diminta untuk menguji kekebalan tubuhnya dengan ditebas menggunakan pedang. Selain untuk terus menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, pengisian ilmu kekebalan tubuh kepada anggota Banser Jember ini sengaja dilakukan menyusul maraknya radikalisme, intimidasi, serta fitnah hingga penyerangan terhadap ulama yang mulai terjadi di sejumlah daerah. Namun pengurus GP Ansor Jember menegaskan kepada anggotanya bahwa ilmu kekebalan tubuh tersebut sifatnya untuk perlindungan diri, sehingga tidak diperuntukkan untuk dipamerkan bahkan menakut-nakuti masyarakat. Segenap anggota Banser Cabang Jember tentunya untuk dapat terus mengawal NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta untuk mengawal akidah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini rutin Pak ya? Kegiatan ini rutin dilaksanakan sehingga diharapkan anggota Banser Cabang Jember ini selalu siap siaga bila saat diperlukan untuk membela bangsa, untuk membela ulama. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda bisa mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Rati Purwa bersama kerabat kerja yang bertugas mengundur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.